Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, perkenalkan nama gue Van. Dan di video alur cerita film kali ini, gue bakal menceritakan sebuah alur film dari film Korea berjudul Unlock. Film ini rilis di tahun 2023 dan film ini akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Linami yang merupakan seorang marketing di sebuah perusahaan startup. Dan Linami ini mengalami hidup yang penuh dengan ketakutan setelah ia mendapatkan kembali ponselnya yang hilang karena gerak-geriknya yang selalu diawasi oleh seseorang. Jadi bakal gimana keseruan film Unlock ini? Yuk langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dalam sebuah bis di mana ada seorang gadis yang bernama Linami yang ponselnya jatuh di dalam bis itu. Tidak lama setelah ponsel itu jatuh, ponsel tersebut pun kemudian langsung diambil oleh seorang pria yang tidak dikenal. Scene berlanjut ke sebuah rumah di mana ternyata orang yang tinggal di tempat itu adalah sosok pria yang sebelumnya mengambil ponsel Nami yang terjatuh di dalam bis. Dan di sini nantinya kita mengetahui kalau sosok pria tersebut bernama Oh Jun Yong. Di sini ponsel Nami yang ia ambil ditelepon oleh Jong Eun Jo yang merupakan sahabat Nami. Namun di sini Jun Yong menggunakan suatu mesin penjawab dengan suara seorang wanita yang mengatakan bahwa ia menemukan ponsel itu di dalam bis. Di sini Jo pun mengatakan di telepon tersebut ia akan menanyakan dahulu apa yang harus dilakukan terhadap ponsel yang hilang tersebut kepada Nami. Sesampainya Jo di rumah Nami, ia mencari Nami di dalam rumah, namun ia tidak menemukannya. Di tengah pencariannya, Jo yang melihat ke teras rumah tersebut melihat sepasang kaki yang tidak bergerak di bawah sebuah meja. Dan ternyata kaki tersebut adalah milik Nami yang sedang tertidur. Scene pun berpindah ke rumah Jun Yong, di mana pria tersebut sedang melakukan pencarian identitas dari Nami. Di sini ia akhirnya menemukan secara tidak sengaja karena salah seorang teman Nami mengetek fotonya di dalam sosial media. Di scene ini Jo akhirnya ditelepon oleh Nami yang memintanya untuk bertemu di sebuah kafe yang bernama Mizi untuk mengambil ponselnya yang terjatuh. Setelah menutup telepon dari Nami, Jun Yong pun berusaha membuka pin dari ponsel itu, namun tidak berhasil dan kemudian membenturkan ponsel tersebut ke meja miliknya. Scene berpindah ke sebuah tempat berupa pegunungan di mana di tempat itu polisi menemukan sebuah mayat yang sudah busuk dan tidak diketahui identitasnya. Di sini seorang polisi yang bernama Woo Jiman masuk lebih dalam ke dalam hutan itu dan menemukan sebuah botol kecil di dekat sebuah pohon dan sebuah kayu kecil yang bertuliskan nama Woo Jun Yong yang ternyata adalah nama dari anak polisi tersebut yang telah pergi dari rumah selama 7 tahun lamanya. Jiman yang menemukannya membicarakan hal itu dengan rekannya dan mengatakan akan menemui Jun Yong untuk memastikan apakah ia pembunuh itu atau bukan. Di kafe Mizi yang telah dijanjikan, Nami mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa ponsel miliknya secara tidak sengaja terjatuh dan pecah. Sang penelpon pun meminta Nami untuk mengambil ponsel tersebut di sebuah tempat reparasi ponsel. Sesampainya di tempat reparasi, Nami yang melihat ponselnya yang pecah tanpa rasa curiga menuliskan pin dari ponselnya tersebut demi tujuan perbaikan. Di sini akhirnya Jun Yong berhasil membuka ponsel dari Nami dan memasukkan suatu program ke ponsel itu agar dapat mematai-matainya. Di sini kita juga bisa melihat setelah kepergian Nami dari tempat itu terdapat sebuah ponsel di meja tempat duduk Jun Yong. Dan ponsel tersebut ternyata adalah ponsel duplikasi yang sudah ia siapkan untuk memata-matai seluruh kegiatan Nami di ponsel miliknya. Di sini kita pun bisa melihat hal yang menyeramkan. Jun Yong dapat melihat wajah Nami dari balik komputer yang sudah terhubung dengan ponsel milik Nami. Dan di komputer itu juga kita bisa melihat bahwa Jun Yong sudah memiliki kontrol sepenuhnya terhadap ponsel milik Nami. Di kafe Mizi, Nami yang saat itu sedang bekerja tiba-tiba muncul Jun Yong, namun di sini Nami tidak mengenalinya karena mereka belum pernah bertemu. Di sini juga Jun Yong memesan segelas minuman yang tidak tersedia di menu, namun di sini Nami tanpa rasa curiga membuatkan minuman tersebut untuk Jun Yong. Di malam hari, saat Woo Jiman pulang ke rumahnya, ia segera memeriksa ponsel istrinya untuk memastikan apakah Jun Yong pernah menghubungi istrinya. Di sini kita bisa melihat bahwa anaknya tersebut sering berkomunikasi dengan istrinya tanpa sepengetahuan dirinya. Scene pun kemudian kembali berlanjut ke tempat di mana Jun Yong berada. Di sini kita bisa melihat Jun Yong sedang mengawasi segala kegiatan yang sedang dilakukan Nami. Di sini juga terlihat saat Nami tertidur, ponsel miliknya secara tidak ia sadari dikendalikan dari jarak jauh oleh Jun Yong. Di pagi hari,
Nami yang masih tidak sadar akan keanehan pada ponselnya pergi bekerja seperti biasa. Sedangkan di sini kita bisa melihat Junyong terus mengawasi Nami melalui ponselnya. Junyong juga mulai mencatat segala sesuatu yang dimiliki dan dilakukan oleh Nami. Di akhir catatan yang dibuatnya, dia pun di situ menuliskan nama-nama orang yang ia rencanakan untuk disingkirkan termasuk Nami. Ia pun mengganti wallpaper laptopnya dari yang sebelumnya seorang gadis yang tidak dikenal yang diikat digantikan oleh foto Nami. Di kantornya, Nami dipanggil oleh atasannya untuk masuk dalam ruangannya. Di dalam ruangan tersebut, sang atasan mengatakan pada Nami bahwa minggu depan, produk perusahaan mereka akan digunakan sebagai event utama dalam suatu pertemuan. Di sini sang atasan pun berterima kasih atas kerja keras Nami dan mengatakan ia akan menaikkan gaji Nami sebanyak 2 kali lipat. Di sini Nami yang bahagia karena mendengarnya mengatakan pada atasannya untuk mengumumkan hal itu kepada semua rekan kerjanya. Namun sang atasan mengatakan saat ini hal tersebut hanya boleh diketahui oleh mereka berdua dulu dan jangan sampai ada orang lain yang mengetahuinya dan tidak perlu mengkhawatirkan rekan-rekan kerjanya. Atasannya pun berjanji pada Nami bila event ini berhasil, ia juga akan mempertimbangkan kenaikan gaji bagi rekan-rekan Nami yang lain. Di rumahnya, Jiman yang sedang makan berdua dengan istrinya menanyakan pada sang istri apakah ia mengetahui di mana keberadaan anak mereka Junyong. Di sini Jiman pun menjelaskan pada sang istri bahwa ia mencurigai anak mereka sebagai seorang pelaku pembunuhan dari mayat yang tidak beridentitas yang baru-baru ini polisi temukan di belakang gunung. Tidak lama mereka mengobrol, tiba-tiba masuk pesan di ponsel Jiman yang bertuliskan bahwa teman polisinya sudah mendapatkan alamat di mana Junyong saat ini berada. Di siang hari di saat Nami berada di kantor startupnya, Junyong yang tahu akan hal itu mendatangi tempat tinggal Nami. Sesampainya di tempat itu, ia pun tidak membuang waktu untuk segera memeriksa tiap sudut dari ruangan tersebut dan menemukan sebuah ponsel lain di laci kamar Nami. Setelah selesai mengingat dan memeriksa setiap sudut ruangan itu, ia pun pergi dari tempat itu. Di perjalanannya pergi, kita bisa melihat ia mengambil uang dari ATM dengan menggunakan buku tabungan seseorang bernama Eun Mi-gyong dan membuang buku tersebut setelahnya. Di scene selanjutnya, Jiman mendapatkan info bahwa Junyong anaknya sudah 2 tahun ini tidak memiliki ponsel dan saat ini memiliki sebuah toko reparasi ponsel di suatu tempat. Setelah mendengar hal itu, Jiman pun segera pergi meninggalkan sang informan. Sesampainya ke rumah yang diduga adalah tempat tinggal Junyong, Jiman pun masuk untuk memeriksa rumah itu. Di dalam rumah tersebut, akhirnya Jiman yakin bahwa anaknya lah pelaku dari pembunuhan itu. Hal ini dikarenakan ia menemukan banyak sekali barang bukti yang menghubungkan Junyong dengan mayat yang ia temukan di balik gunung. Di sini juga akhirnya kita mengetahui bahwa mayat yang ia temukan di sana adalah seorang gadis yang bernama Eun Mi-gyong. Tidak lama setelah ia menemukan bukti-bukti itu, Junyong yang sudah mengetahui kehadiran ayahnya memberikan pesan SMS ke ponsel ayahnya dan juga memberikan foto yang ia ambil dari depan rumah kepada Jiman. Melihat pesan itu, Jiman pun segera bergegas lari keluar untuk mengejarnya. Namun, ternyata hal itu hanyalah sebuah jebakan dari Junyong untuk merusak dan mengambil sisa barang bukti yang ada di rumahnya dan pergi menghilang. Scene kembali berpindah ke Cafe Mizi, di mana Junyong kembali mendatangi tempat itu dan di sana ia melihat Nami yang sedang duduk dengan ponselnya. Di grup chat ponsel Nami, para rekan kerja Nami sedang bergosip mengenai keadaan kantornya yang memberikan banyak sekali mereka pekerjaan tanpa kenaikan gaji. Di sini Nami yang sudah lebih dahulu mengalami kenaikan gaji tanpa diketahui rekan-rekannya mencoba memberikan semangat kepada mereka. Di sini juga diketahui akhirnya kedatangan Junyong ke kafe itu adalah untuk mendekati Nami dengan berpura-pura membeli sebuah CD kepadanya dan juga menjual sebuah tiket kepada Nami. Di depan rumahnya, sang ayah yang mengantarkan Nami mengatakan pada Nami untuk berhati-hati pada Junyong. Karena ia tahu kalau Junyong berbohong pada saat ia mengatakan bila ia adalah langganan di kafe mereka. Namun, tanpa disadari oleh mereka, percakapan itu terus diawasi oleh Junyong melalui ponsel Nami. Di sini, Nami yang merasa kesal kepada ayahnya karena merasa terlalu overprotective terhadapnya pergi masuk ke dalam rumah meninggalkan ayahnya. Setelah kepergian mobil ayahnya, di sini kita bisa melihat bayangan dari Junyong yang berada di depan rumah Nami. Di dalam rumahnya, Nami yang sedang beristirahat tiba-tiba dikagetkan oleh suara ketukan pintu rumahnya. Di sini, ia pun merasa panik
karena orang tersebut bisa membuka PIN dari pintu rumahnya. Di puncak kepanikannya, ternyata orang yang membuka pintu itu adalah Enjo temannya. Di sini Enjo pun mengatakan pada Nami inilah alasan dia menyuruh Nami untuk memasang rantai pengaman untuk pintu di rumahnya. Hal ini dikarenakan agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Di teras rumahnya, Nami menanyakan ada apa dengan Enjo karena datang ke rumahnya malam-malam. Di sini Enjo mengatakan bahwa ia datang karena Nami menyuruhnya pergi pada saat ia mengalami masalah. Di sini kita bisa melihat Nami tampak bingung karena ia tidak merasa pernah mengatakan hal tersebut. Di tengah obrolannya, Enjo melihat kartu nama yang diberikan kepada Nami. Ia pun menanyakan siapa pria tersebut. Di sini Nami menjelaskan bahwa ia dan Junjong baru saja bertemu, namun ia merasakan mereka memiliki banyak sekali kesamaan dalam hal yang mereka sukai dan mengatakan bahwa ayah Nami memintanya untuk hati-hati karena ia memiliki aura yang aneh di sekitarnya. Enjo pun di sini memeriksa apa pekerjaan yang dimiliki oleh Junjong dari kartu nama yang diberikannya. Di sini Enjo juga mengatakan ia memiliki teman di perusahaan tersebut dan akan menanyakan padanya apakah temannya tersebut mengenal Junjong. Sesampainya di rumahnya, ayah Nami yang sedang duduk di ruang tamunya mendadak mendapatkan pesan dari ponsel Nami yang memintanya untuk mendownload suatu program ke ponselnya. Sang ayah pun tanpa rasa curiga mendownload program tersebut yang kita bisa lihat program tersebut sama dengan program yang didownload oleh Junjong ke ponsel Nami untuk memata-matainya. Di scene lain, Jiman mendatangi ibu dari Migyong karena ia mendapatkan alamat tersebut dari kertas yang ia peroleh di rumah Junjong. Di sini sang ibu menceritakan awal mula Migyong bertemu dengan Junjong adalah dikarenakan ponsel Migyong yang hilang dan ada seseorang yang meneleponnya dan mengatakan ia menemukan ponsel tersebut dan meminta Migyong untuk datang ke sebuah tempat reparasi ponsel mengambil ponselnya. Di sini Jiman menanyakan pada sang ibu di mana tempat tersebut, namun sang ibu mengatakan ia pun tidak mengetahui di mana tempat itu. Kembali ke rumah ayah Nami. Di sini ia kembali mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan ada pengantaran sebuah paket yang sudah diletakkan di depan rumahnya. Ayah Nami pun lalu keluar untuk memeriksa paket tersebut, namun tanpa ia sadari ternyata Junjong ada di belakangnya dan memukul kepala sang ayah dan mengikatnya. Scene kembali berpindah ke balik gunung, tempat pertama kali para polisi menemukan tubuh Migyong. Di sini kita bisa melihat ternyata di tempat itu polisi kembali menemukan lebih banyak tubuh yang sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya, Nami yang terlambat bangun dikagetkan oleh postingan akun sosial medianya yang menjelek-jelekan perusahaan tempat ia bekerja dan mengatakan akan berhenti di postingan tersebut. Nami yang merasa tidak memposting hal tersebut segera berangkat ke kantor untuk memberikan penjelasan. Namun, sesampainya di kantor, semua rekan kerja dan bosnya sudah tidak ada yang percaya dengannya dan mengusirnya keluar dari kantor. Di lain tempat pun, kita bisa melihat bahwa Junjong mencoret nama sang bos karena sudah berhasil dijauhkan dari Nami. Di luar kantor, Enjo yang menyusulnya mencoba menenangkan Nami karena ia percaya bukan Nami yang melakukannya. Sedangkan di tempat Junjong, kita bisa melihat ia sudah merencanakan hal selanjutnya untuk menyingkirkan Enjo dari Nami. Sesampainya di kantor polisi, Nami menjelaskan bila ponselnya telah dihack oleh seseorang. Namun di sini sang polisi malah meminta Nami untuk membawa bukti terlebih dahulu dan memintanya pergi sebelum membawa bukti tersebut. Di rumah ayah Nami, Junjong yang berada di tempat itu mengirimkan pesan kepada Nami bahwa kafe mereka hari ini akan libur melalui ponsel ayahnya. Di sini ayah Nami memohon kepada Junjong agar ia tidak melukai Nami. Junjong pun mengatakan pada ayah Nami bahwa dengan sebuah ponsel di tangannya saja ia bisa mengetahui seluruh informasi yang dimiliki oleh orang tersebut dan bisa mengontrol mereka sesuai keinginannya. Sesampainya di kafe Midzi, Nami dan Enjo mengobrol mengenai bagaimana hingga bisa ponsel dari Nami dihack oleh seseorang. Tidak lama mereka mengobrol, datang Junjong yang ternyata datang karena diminta bantuannya oleh Nami karena saat itu Junjong memberikan kartu namanya dan mengaku sebagai pegawai di perusahaan keamanan digital. Di sini dia menjelaskan bila ponsel Nami sudah disusupi oleh spyware dan mengatakan bila sang penguntit bisa melihat semua aktivitas Nami dari ponsel itu. Sesudah menjelaskan semua itu, Junjong meminta Nami menemaninya keluar dari kafe tersebut untuk berbicara.
Di sini Junyong mulai memfitnah Enjo dengan mengatakan bila program spyware tersebut hanya dapat dipasang secara offline dan bisa saja orang dekatnya yang memasang program tersebut. Di dalam kafe, Nami mulai bersikap ketus terhadap Enjo karena ia mulai mencurigai Enjo yang memasang spyware di ponsel miliknya. Nami pun mengatakan pada Enjo tidak ada orang lain yang bisa menyentuh ponsel miliknya semalam selain Enjo. Di sini Enjo merasa sakit hati dengan kata-kata dari Nami yang tidak mempercayainya dan pergi meninggalkan tempat itu. Di sini Enjo yang merasa sakit hati dengan kata-kata dari Nami karena tidak mempercayainya, pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak menyadari bahwa di sekitarnya ada Junyong yang tertawa melihatnya. Kembali ke belakang gunung, di sini juga sudah ditemukan 7 mayat yang dikubur di tempat itu dan polisi pun masih mencari keberadaan mayat lainnya di tempat itu. Di sini Jiman akhirnya mengatakan pada rekannya bila kemungkinan besar Junyong yang membunuh mereka semua. Rekannya yang tidak percaya secara langsung mengajak Jiman pergi ke tempat reparasi ponsel milik Junyong untuk memastikannya. Sesampainya mereka di tempat itu, ternyata tempat itu sudah kosong dan hanya menyisakan lembaran kertas yang berserakan. Kembali ke Cafe Mizi, Nami yang hanya seorang diri di dalamnya merasa sangat tertekan karena kejadian yang dialaminya dan melemparkan ponsel tersebut. Namun, setelah ia melemparkan ponsel tersebut, ia seperti menyadari sesuatu. Di tempat reparasi Junyong, Jiman dan rekannya yang sudah sampai menemukan nama-nama korban di kertas daftar reparasi ponsel tersebut. Di sini mereka menemukan nama Nami di situ. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba muncul Nami dan 2 orang polisi setempat ke tempat itu. Di sini akhirnya Nami mengetahui bahwa Junyong lah pelaku dari pemasangan spyware di ponselnya. Di sini juga dia menanyakan pada Jiman dan rekannya apakah motivasi dari pemasangan spyware yang dilakukan oleh Junyong kepadanya. Di sini Nami mengatakan pada Jiman dan rekannya juga kalau dia akan memancing Junyong untuk datang ke rumahnya. Karena di sini Nami mengatakan bila ponselnya mendadak mati dalam waktu yang cukup lama, ia takut Junyong menyadari hal itu dan menyebabkan kecurigaan. Nami juga meminta Jiman untuk dapat menangkap Junyong apabila ia nanti berhasil dipancing datang oleh Nami. Ia pun segera memberikan pesan SMS kepada Junyong agar ia mau datang ke tempat tinggal Nami. Di sini Nami beralasan bila ia sedang merasa tertekan dan memintanya untuk memeriksa laptopnya juga. Junyong yang membaca pesan tersebut langsung mengatakan ia akan datang ke tempat Nami dan berpura-pura menanyakan alamat rumahnya. Di rumah ayah Nami, Junyong yang hendak pergi ke rumah Nami mengubah penampilannya sesuai dengan kriteria yang pernah Nami katakan pada Enjo. Sesampainya Junyong di depan rumah Nami, ia menyadari bahwa di belakangnya ada Jiman yang mulai menghampirinya. Di saat ia hendak melarikan diri, dia baru sadar bahwa ia sudah tidak bisa kemana-mana. Di sini ia membalikkan badannya. Namun ternyata di sini Jiman tidak mengenali wajah dari Junyong sebagai anaknya. Di sini Jiman dan rekannya juga sama sekali tidak mengenali siapa pria yang bernama Junyong tersebut dan meminta maaf karena sudah mengagetkannya dengan pistol yang ada di tangan mereka. Namun di sini rekan Jiman yang melihat Junyong pergi merasakan ada sedikit keanehan padanya, namun ia tidak tahu keanehan apa yang ia rasakan saat itu. Tidak lama setelah Junyong pergi dari tempat itu, Nami meminta Jiman dan rekannya untuk naik ke tempatnya dan mengatakan pada mereka Junyong baru saja memberikannya pesan kalau ia tidak jadi datang hari ini. Di sini mereka semua bingung dengan apa yang terjadi dan saling menanyakan apakah mereka membuat suatu kesalahan hingga membuat Junyong sadar. Di sini juga akhirnya Nami memberitahu pada mereka berdua dia akan menghubungi mereka berdua nanti dengan ponsel miliknya yang lain yang ia simpan di dalam laci kamarnya. Tidak lama, tiba-tiba telepon Jiman berbunyi dan ia mendapatkan telepon dari atasannya. Sang atasan akhirnya menanyakan pada Jiman apakah benar pelaku kejahatan dari semua ini adalah anaknya dan apakah Jiman menghancurkan bukti-bukti yang ada di rumah Junyong pada saat penggeledahan. Dan sang atasan pun meminta Jiman untuk segera kembali ke kantor untuk menemuinya. Di kamarnya, Nami mengganti ponsel yang ia gunakan dengan ponsel lain yang ia simpan di lacinya. Dan di sini rekan Jiman menanyakan padanya apakah ada tempat lain untuk Nami tinggal saat ini agar ia tidak sendiri. Nami pun meminta mereka untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Nami yang hendak mengirimkan pesan pada Enjo
mendadak mendapatkan pesan dari Junyong yang mengatakan ia tahu Nami sudah mengganti ponselnya dan ia pun mengatakan ia juga sudah mengganti ponsel yang dipakainya. Di sini ia meminta Nami untuk menghubungi nomor yang dikirimnya. Saat ia menelepon nomor tersebut, tiba-tiba di dalam rumah terdengar bunyi telepon dan membuat panik Nami. Ia pun segera berlari ke arah suara tersebut di dalam sebuah kamar. Namun di sini ia tidak menemukan apapun di sana. Di tengah kepanikannya, Nami segera mengunci pintu kamar tersebut. Di saat ia hendak menelepon untuk meminta tolong, mendadak ponselnya menghapus nomor yang ia sudah ketik dengan sendirinya dan memfotonya secara otomatis. Tidak lama ia pun mendengar suara ayahnya dan keluar menuju ruang makan. Di sini ternyata suara yang dikeluarkan berasal dari suatu alat rekaman suara yang sudah Junyong siapkan sebelumnya. Dan tidak lama pun Junyong muncul tiba-tiba dari belakang sofa yang ada di tempat itu. Di sini Nami menanyakan di mana ayahnya berada. Dan Junyong pun memberikan video di mana Nami melihat ayahnya yang sedang terikat pingsan di suatu tempat. Di tengah perjalanannya kembali menuju kantor polisi, Jiman dan rekannya mendapatkan kabar bahwa kepolisian telah menemukan keberadaan Junyong. Namun anehnya keberadaan dari Junyong tersebut adalah sebuah tubuh yang telah tewas di sebuah bendungan 1 tahun yang lalu. Di tempat lain, Nami memohon kepada Junyong untuk melepaskan ayahnya. Junyong pun berjanji melepaskan ayahnya bila Nami mengirimkan sebuah pesan bahwa ia sedang ingin beristirahat dan tidak ingin diganggu di malam itu kepada Jiman. Di sini Nami langsung menanyakan alasan kenapa Junyong mengincarnya. Namun pertanyaan tersebut dijawab dengan entengnya oleh Junyong karena ia menemukan ponsel tersebut terjatuh dan tidak membutuhkan alasan yang lebih dari itu. Di sini Junyong juga mengatakan kepada Nami bahwa ia akan membiarkan Nami hidup bila di hari tersebut ada satu orang saja yang menghubungi dan mencarinya. Di sini Junyong mengatakan hal tersebut karena ia yakin selama membunuh korbannya yang sebelumnya hal tersebut tidak pernah terjadi. Ia pun pergi menuju kamar mandi dan meninggalkan Nami seorang diri di ruangan tersebut. Nami yang ingin melarikan diri menunggu Junyong keluar dari kamar mandi tersebut dengan sebuah benda tajam di tangannya. Namun ia kaget saat melihat kamar mandi tersebut terbuka. Karena di sana ia menemukan ayahnya yang sedang terikat di tempat itu bersama dengan Junyong. Junyong pun meminta Nami menjatuhkan benda tajam itu dan mengikat Nami setelah ia menjatuhkan benda itu. Di sini Nami mengatakan pada Junyong bahwa ia telah menuruti semua kemauan dari Junyong dan ia kini juga meminta Junyong menepati janjinya. Di sini Junyong malah menyalakan keran air tempat di mana ayah Nami diikatnya yang menyebabkannya hampir tenggelam. Nami pun memohon kepada Junyong untuk melepaskan ayahnya. Namun di sini Junyong malah menenggelamkan Nami bersama ayahnya di bak tersebut dan mengambil fotonya sesaat sebelum Nami pingsan. Setelah kembali ke ruang makan, Junyong yang menemukan kartu nama Jiman baru tersadar bahwa ia juga sudah dijebak oleh Nami. Karena di sini kita bisa melihat ternyata Nami dan Jiman sudah menentukan sebelumnya bahwa mereka hanya akan berkomunikasi melalui telepon dan tidak melalui pesan SMS. Di sini kita juga bisa melihat rekan dari Jiman pun sudah berada di dalam rumah tersebut. Namun hal itu juga sudah diketahui oleh Junyong yang ternyata mengikutinya dari belakang. Di saat Junyong hendak menusuk rekan Jiman, tiba-tiba kepala Junyong disodorkan pistol oleh Jiman yang ternyata sudah menunggu di tempat itu. Di tengah kesadarannya yang hampir hilang, beruntung Nami segera ditemukan dan dikeluarkan dari air tersebut. Di ruang makan, Junyong yang sudah diborgol diinterogasi oleh Jiman karena menurut Jiman pria tersebut bukanlah Junyong dan ia menanyakan di mana Junyong yang asli berada. Namun di sini pria yang mengaku sebagai Junyong tersebut mengatakan bahwa ia adalah anaknya dan Jimanlah yang telah membuat dia menjadi seperti ini sekarang. Tapi tidak lama ternyata pria yang mengaku sebagai Junyong ini pun mengatakan pada Jiman bahwa Junyong adalah orang yang lemah yang tidak mampu membunuh siapapun. Ia pun lalu menunjukkan di mana keberadaan Junyong ke arah tas koper miliknya. Di sini Jiman segera bergegas membuka tas koper tersebut dan menemukan fakta bahwa anaknya Junyong merupakan korban pertama dari pria psikopat tersebut. Pria psikopat tersebut pun sengaja mengubah identitas dirinya menjadi Junyong dan menjadikan karakter dari Junyong sebagai seorang pembunuh. Di kamar mandi, Nami yang melihat ayahnya masih tidak sadarkan diri merasa sangat marah dan mengambil pistol dari rekan Jiman.
Ia pun segera menghampiri pria psikopat tersebut dan menodongkan pistol tersebut ke depan wajah pria itu. Tidak lama kemudian, ia pun menembak pria psikopat tersebut. Jiman yang berada di sebelahnya segera mengambil pistol itu dari tangan Nami. Tidak lama, Nami pun mendengar suara ayahnya yang baru saja tersadar dan langsung memeluk sang ayah. Di sini akhirnya mereka berdua dibawa oleh ambulan untuk melakukan pengobatan dan pria psikopat itu pun akhirnya ditangkap. Oke, itu dia guys akhir cerita dari alur film berjudul Unlock kali ini. Gimana nih menurut kalian alur cerita film kali ini? Kalau menurut gue sih serem banget ya guys ya kalau hal ini terjadi di kejadian nyata. Makanya guys, kita harus hati-hati terhadap ponsel yang kita miliki, jangan sampai terjadi seperti di film ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa bantu channelnya biar makin berkembang dengan bantu subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Makasih.